eh, ini ya, apa namanya, muhandis, kemudian tabibah dan lain-lain. Semoga teman-teman masih ingat semuanya. Nah, ini latihan ya. Latihan dan didengarkan seperti itu. Kalau disebutkan mudarris, berarti di sini langsung kita arahkan apa namanya, pena kita atau pandangan kita kepada guru seperti itu. Nah, sebenarnya ini ada rekamannya ya. Namun insya Allah ini masih mudah. Nanti kalau sampai ke apa namanya, percakapan yang cukup panjang, kita coba putar rekaman dari percakapan yang disediakan seperti itu. Mudaris, apa itu mudaris? Guru. Guru ya. Talibah, Pelajar perempuan. Iya, pelajar wanita. Tabibah, dokter perempuan. nah, muhandis, Insinyur. Nah, akhun, Saudara. Saudara apa? Laki-laki. Ukhtun, Saudara perempuan. perempuan. Shadiqun, Teman laki-laki. Teman laki. shadiqatun, Teman perempuan. Nah, ini ukht ini masih sifatnya umum. Tapi kalau kandung ditambahin apa? Syaqiq, akhun syaqiq, ukhtun syaqiqah. Misalnya, anak punya adik, maka anak katakan adik kandung akhi syaqiq, seperti itu. Akhi syaqiq. Dan dalam bahasa Arab, dan ini terbagi juga ya. Ada yang syaqiq, ada yang li ab, ada li li ab ialah saudara laki-laki dari bapak. Maksudnya gimana? Pupu dari bapak. Bukan. Aman. Dia saudaraan kayak adik kakak juga, cuma Saudara tiri maksudnya. ya saudara tiri maksudnya. Gitu. Misal si bapak punya anak dari ibu yang lain. Maka itu adalah saudara tiri kita. Akhli ada juga. Saudara dari ibu. Misalnya apa berarti kasusnya gimana tuh? Ibu tiri. Enggak dong. Ibunya nikah lagi. Iya, jadi ketika misalnya qadarullah apa namanya? Suaminya meninggal, maka ibunya menikah lagi seperti itu. Maka dia jadi saudara tiri dari bapak yang berbeda gitu. Nah, apa namanya, itu dalam faraid seperti itu ada. Tapi ini untuk perkenalan saja. Kemudian ini apa namanya, mudah ya insya Allah. Kita disuruh apa? Sil kemarin artinya apa sil? Sambungkan bainal kalimah, Di antara kalimat dan surah. Surah itu apa? keluarga. Gambar. Keluarga usrah. Kalau surah gambar ya. Keluarga usrah, surah gambar. Dengan gambar yang cocok. Nah, ini cara ngerjainnya. Kemarin ada yang bingung. Ini kan tulisannya, pertama di sini dulu. Ini antara gambar ini anak kecil yang sedang bawa buku, tulisannya mudarris. Bener nggak? Salah. Berarti mudarris ke sini kita garisin. Begitu. Dan yang lain pun begitu ya. Nah ini udah benar belum nih? Gambarnya perempuan senyum, bawahnya shadiqah. Bener nggak? Benar. Kalau benar berarti ke atas. Gitu.
Nah, ini udah benar belum? Gambarnya pakai jubah, pakai topi. Menyilang itu. Salah. Ya. Ini orangnya benar nggak? Katanya mau kerja pakai jubah. Muhandis. Muhandis itu. Iya. Balik. Ini pakai jubah ya. Ya orang Arab tuh kalau kerja begitu mereka. Iya. Kalau kerja begitu. Bahkan kadang benerin apa aja dia pakai jubah. Main bola pakai jubah. Iya bener. Jubahnya diangkat ke perut diikat gitu. Ambil main bola. Jadi emang jubah itu udah jadi pakaian harian lah gitu. Ini mau kerja, dia kerja pakai jubah, dan itu bener ya. Dia mau kerja kantoran, dia tugas apa aja, mau jadi jaga kasir, dia pakai jubah. Kalau di sini di Indonesia pakai jubah, oh ustadz itu, kiai, habib. Nah yang salah, kadang kita ke puncak ngelihat jenggotan Arab pakai jubah. Oh itu syekh tuh datang. Padahal nggak tahu dia ngapain di puncak. Kasir itu. Aneh nggak ngomong ya. Biasanya gitu. Ya, biasanya gitu. Di puncak nggak tahu ngapain. Cuma orang kita udah silau aja ngeliat jubah, jenggotan, muka Arab, mancung. Wah Habib. Tipu. Padahal dia mau nikah mut'ah. Al-Mut'ah. Nah, baik. Nah, ini udah benar belum nih? Hadza gambarnya ini. Salah. Wan, gimana? Kebalik. Di ya. Baik. Istami' thumma dha' alamata sahihah fil murabba'il munasibi. Dengarkan. Kemudian letakkan tanda yang benar. Ini alamah sahihah fil murabba'. Apa itu murabba'? Murabba' itu kotak ya. Kotak. Itu kotak. Nah, ini ada listeningnya sebenarnya. Coba kita Itu murabba masdar dari Robbi masdar dari 4. enggak, murabba' itu kotak ya. Dia bukan masdar, apa namanya? Murabba'. Kirain dari arba'ah 4 sisi gitu tuh. Enggak, kalau itu benar dari 4 sisi, cuma dia bukan masdar. Oh, bukan. Sama. Jadi apa namanya? Kayak misalnya segitiga bahasa Arab ya? Musalis. Musallas. Oh, Benar. musalas. Musallas. Yang ada 3 sisi. Oh. Cuma apakah dia masdar atau bukan? Allah alam kayaknya dia bukan masdar itu. Nah, murabba'. Tapi benar karena 4 sisinya. Kalau segitiga musallas. Apa namanya? Sepertiga. Ada sisi yang 3 seperti itu. Musallas. Tempat. Baik. Kemudian di sini ada listeningnya. Cuma listeningnya insya Allah masih mudah ya. Yang mana dan yang mana. Kalau coba kita dengarkan. Sudah menyiapkan. Ini hilang. Sebentar. Oh, koneksinya nggak bagus ya. Insya Allah. Kalau sudah bagus kita setel. Intinya itu listening atau istima'. Yang dimana dalam istima' itu nanti disebutkan kata-kata dan dicontreng
sesuai dengan yang disebutkan seperti itu. Baik. Misalnya Anda menyebutkan tiflun. Tiflun yang ini. Kalau disebutkan tiflatun, berarti contohnya yang ini. Kemudian yang di sini Anda sebutkan talibun. Yang mana talib? Yang pakai tas. Kanan. Tas. Nah, Yang laki itu yang laki. Kemudian di sini nomor 4 Anda sebutkan mirsor. Itu yang Ini misro. Muslim. Kanan. Kemudian yang kelima Anda sebutkan tabibatun. Yang kiri. Yang kiri. Yang kanan Yang kanan. muhandisatun. Muhandisatun. Nah, yang ini nomor 6 coba sebutkan. Akhi. Akhi. Akhi atau menunjuk kata menunjuk orang yang dekat. Hada. Za. Kalau yang cewek jadinya Hadihi. hadhihi. Nah, ini juga sama ya seperti itu ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Sekarang masuk ke angka. Di sini ada angka-angka dan tentu angka ini harusnya sudah bisa kita kuasai. Di sini masih ada yang belum hafal angka? Saya belum. Baik, barakallahu fiik. Kita sama-sama mengucapkannya. Wahid, Wah. Wahid. ithnan, Nan. thalatha, Salah. arba'ah, Arba'ah. Arba'ah. khamsah. Khamsah. Nah, sittah, Sittah. sab'ah, Sab'ah. thamaniyah, Thamaniyah. Thamaniyah. tis'ah, Tis'ah. Tis'ah. 'asharah, Ashrah. 'asharah, Ashrah. wahid, Wahid. ithnan, Isnan. thalatha, Thalatha. arba'ah, Arba'ah. khamsah, Khamsah. sittah, Sittah. sab'ah, Sab'ah. thamaniyah, Thamaniyah. tis'ah, Tis'ah. 'asharah. Ashrah. Nah, Asyarah atau ashrah? setahu anak asyaratun. Nah, asyrah, asyaratun, sahih asyaratun. Nah, Nggak di nggak sukunin. disukun ya. Oh, asyarah. Oh, asyarah. Nah, karena setelahnya itu kan misalnya ahada asyara gitu. 11 kan apa? 11 ahada asyar, 12 ithna asyara, 13 salasata asyara atau salasata asyarata begitu. Nah, baik. Iya, memang ada sedikit perincian. Ada sedikit perincian, tapi perincian itu belum kita perlukan saat ini. Intinya apa namanya? Dia itu asyarah, dia bisa jadi asyrah, tapi hanya pada beberapa tempat seperti itu. Karena pada asalnya asyaratun. Nah, Asyarah. baik, barakallahu fiik. Koneksi tidak bagus, jadi kita tidak jadi menyetel rekaman atau apa namanya listening. Kita bahas ini saja. Nanti insya Allah pakai video aja untuk istima'nya. Baik, berarti di sini kita lihat gambarnya pulpen. Maka kalau satu kita hanya perlu menyebutkan qalamun. Hadza qalamun, ini pulpen.
satu pulpen. Atau qalamun wahidun. Tapi sebenarnya tidak perlu disebutkan qalamnya, maka cukup qalamun, satu pulpen, hanya menunjukkan satu. Kalau dua, ifnani, maka pulpen, dua pulpen, bukan qalamun ifnani, bukan. Qalamani. Iya. Atau bukan juga ifnani qalamun. Tapi si qalam ini, saya coba demonstrasikan dengan Word. Silahkan dilihat. Terlihat gak? Saya buka Word, terlihat gak? Enggak. Oh, enggak. Qalamun, satu pulpen. Kemudian ketika dua pulpen, itu ialah seperti dua. Dua itu bahasa Arabnya apa? Ifnani. Ada ini, alif sama nun. Maka ditambahin. Qalamani. Seperti itu. Oh. Qalamani. Dua buah pulpen. Qalamani. Qalamun, qalamani. Kenapa? Perbedaan A sama nun sama ya nun itu apaan itu? Itu nanti. Oh nanti. Tunggu sana. Udah nanti aja. Itu di Rusulu atau di Nahu. Terpanjang lagi kalau dibahas. Baik, barakallahu fiik. Sementara cara membuat Cara membuat kolam ini jadi dua ialah dengan menambahkan seperti dua ini. Ifnani, qalamani. Sedikit nyambung, dua itu juga bisa dikatakan ifnaini, gitu kan? Nah ini boleh juga qalamaini. Apa bedanya? Udah entar aja. Jadi dua pulpen bisa qalamani, bisa qalamaini. Karena dua itu isnani atau isnain. Wahid, isnain, salasa, arba'ah, kan gitu. Seperti itu. Apa bedanya? Itu bukan bahasan kita pada hari ini. Karena itu akan panjang. Barakallahu fiik. Baik. Kemudian kalau disebutkan 3 pulpen, maka si pulpen asalnya kan qalamun ya. Kalau 2 qalaman, kalau 3 bukan qalamun, bukan qalaman. Dia menjadi apa? Aqlam. Ayo. Jadi apa, akhwat? Aqlam. Dia jadi bentuk jamak namanya. Jadi bentuk jamak. Aqlam. Nah, ini kita mulai menyentuh jamak. Nanti juga di Rasulullah ada yang namanya jamak. Nanti di Nahwu juga dibahas. Jamak itu adalah sebuah kata yang lebih dari 3. Afwan, yang lebih dari 2. Ketika menyentuh 3 dan sampai kepada 10, maka itu dijamakkan. Aqlam. Qalamun, qalamani, aqlam. Berarti salah satu aqlam. Gitu. Salah satu aqlam. 3 buah pulpen. 4 buah pulpen pun sama. Arba'ah. Aqlam. Berarti apa? Arba'ah. Arba'atun aqlam. Gitu ya. Yang 5 juga sama. Aqlam. 1 aqlam. Nah, barakallahu fikum. Sampai 10. Baik. Ingat ya, qalamun, qalamani, aqlamun. Tapi sebenarnya di sini hanya diminta angka, tapi nggak apa-apa. Kita coba jelaskan dan kita berikan tambahan penjelasan agar cepat mendengar dan tidak kaget dengan istilah-istilah tersebut. Nah, baik. Ini latihan.
Coba di sini siapa? Azka Hanifah. Azka Hanifah maujudah? Nah, ini mengarah kemana nih? Ini angka berapa? Arba'at. Angka berapa ini? 4. 4. Bahasa Arabnya? Arba'atun. Arba'atun. Buku bahasa Arabnya apa? Kitab Apa, Pak? kutubun. Arba'atu kutubin. Arba'atu kutubin. Nah, mumtaz, Masya Allah. Bisa berarti ya. Barakallahu fiik. Kemudian Muhammad Yahdi. Nah, Ustaz. Mana? Ini berapa? Yang nomor 3, Ustaz. Yang paling akhir nih yang ada kursornya, ada kursor. Ini angka berapa? Nomor 3, Ustaz. Nomor 3. Nah, bahasa Arabnya? Salah satun. Berarti kalau jadi 3 buah buku gimana? Salah satu kitabun. Nah, tadi kitab itu menunjukkan apa? Kitab menunjukkan 1. 1. Baik, kalau kitabnya banyak, jadinya bentuk jamak dari kitab apa? Uktub. Kutubun. Berarti salah satu uktubun. kok uktub? Uktub menulis. Salah satu kutubun. Kutubin. Nah, Kutubin. salah satu kutubin. Kenapa kutubin? Nanti pembahasannya. Intinya begitu dulu sekarang. Baik. Sekarang coba siapa ini? Dwi. Jangan hilang lagi. Ustaz. Hada. Angka berapa ini? Isnan. Nah, 2 buah buku. Nah, ini pakai jamaknya bagaimana, Ustaz? Pakai mufrad. Ditambahin apa tapi tadi kaidahnya? Ifnon. Ditambahin alif nun. Kayak gini. Kitabani. Ayo, mumtaz. Kitabani. Kitabani. Nggak perlu disebut ifnan ya. Oh iya. Dengan Kitabani. adanya alif nun sudah menunjukkan 2. Begitu. Masya Allah. Yang lain, ada yang belum paham? Kalau ada yang belum paham, ngomong aja biar anak tanya. Kalau ada yang belum paham, ngomong aja ya, biar anak tanya. Karena kalau nggak paham, harus ditanya. Biar nanti dijelaskan. Seperti itu. Yang mana yang nggak paham? Baik, kalau nggak ada yang ini berarti paham semua insya Allah ya. Maaf Ustaz, mau nanya. Siapa? Ini mau nanya Ustaz. Berarti kalau nanti kata-kata bendanya itu berubahnya berbeda-beda ya? Misal? Iya, itu saya belum paham di situnya Ustaz. Berubahnya berbeda-beda. Iya kan kayak tadi, misalkan kolamun jadi aklam, terus. Oh, iya, perubahan bentuk dari 1 ke banyak gitu ya? Iya. Iya, perubahan bentuk dari 1 ke banyak itu kembalinya kepada sering-sering kita menghafal mufrodat. Apa itu mufrodat? Kosakata. Ya, perubahannya itu tidak ada aturannya. Terlebih ini jamak yang tidak beraturan. Maka sering-sering kita mendengar, sering-sering kita mengulang pelajaran dan mencari di kamus. Misalnya kita ketemu kalimat kitabun. Oh, kitabun. Apa jamaknya ya? Cari di Google. Jamak kitabun, oh kutubun. Kita kemarin dengar kalimat sodiqun. Sodik artinya apa? Tadi? Teman laki-laki. Teman. 1 teman. Apa ya kalau temannya banyak? Apa jamak dari sodik? Asdiqo. Gitu. Gitu ya. Tadi siapa yang nanya mbaknya itu? Ya. Jadi perubahannya itu sesering apa kita mendengar bahasa Arab
dan sesering apa kita mencari. Kalau kita maksudnya kurang dalam membaca bahasa Arab atau paling tidak nggak mengulang pelajaran hari ini, maka kita akan lama menghafal jamaknya. Jadi misalnya hari ini kemarin menghafal mufradat banyak tuh ya. Ada kursi, ada kolam, ada apa, kemarin banyak lah pokoknya. Kursi, cari langsung anti. Kursi jamaknya apa? Oh, karosi gitu. Oh, betul. Contoh Di mana kemarin- cari Ustaz? Kenapa? Paling gampang mencari bentuk jamaknya di mana? Di Harus Google cari aja. kamus. Di Google Google. aja. Iya banyak. Jamak dari maktab gitu. Kalau antum nggak punya kamus, pakai Google aja, itu banyak keluar langsung. Ya, insya Allah langsung keluar. Contoh nih ya, contoh misalnya antum mau nyari tadi Google ya. Sodik contoh. Tulisnya gini aja nih, tulisnya nih. Pakai bahasa Arab aja. Jamak sodiqun. Langsung keluar tuh. Ya kan? Sodiqo. Gitu aja. Mudah insya Allah. Nah, langsung keluar. Jamak asdiqo. Begitupun yang lainnya ya. Nah, itu. Jadi jamak itu dibiasakan. Siap, Kalau terbiasa, insya Allah bisa. siap. Tapi paling inti lagi, sebelum menghafal jamak, ngapal mufradat dulu. Jangan hison dibilang keledai gitu kan. Iya. Ngapain tahu jamak? Nggak mungkin untuk tahu jamak nggak tahu mufrad. Jadi sebelum tak mempelajari jamak, yang paling hafal mufradnya dulu. Ntar lama-lama juga kebentuk seperti itu. Baik. Nah, di sini kita lanjutkan. At-tarakibu an-nahwiyatu. Susunan kaidah nahwu. Tabadalis su'al, saling bertanya dan juga menjawab dengan temanmu. Kama fil mithalaini, seperti yang ada di contoh. Di mana letak susunan nahwunya? Di sini yang ditekankan adalah antara mudzakkar sama muannats. Ketika kita bertanya kepada laki-laki, hal anta Pakistani? Apakah kamu seorang Pakistan, ya? Atau apa kamu orang Pakistan? Naam, ana Pakistan. Ketika anta diganti anti, apa kaidahnya? Perempuan. Ya, perempuan dan menjadi muannats. Hal anti Pakistaniyah? Apa kamu orang Pakistan, wahai saudariku, begitu ya. Nah, jadi di sini yang lebih ditekankan adalah mudzakkar dan muannatsnya, seperti itu. Insyaallah mudah. Nah, ini dilihat, ditekankan lagi di bawah. Jangan sampai salah. Kalau akhwat berarti bilang saya orang Turki gimana? Ana? Turki ya. Mana Turki. Turki? Nah, kalau ikhwan, ana Turki. Turki atau Turkiyun. Ada tekanan Turki, Turkiyun, seperti itu. Barakallahu fiik. Kalau Ana Indonesia, Ustaz. Andunisi. Atau Andonesiyah, gitu ya. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Asy'uru anna hadza sahlun lakum. Seperti yang mudah insyaallah. Kemudian kita lanjut ke halaman selanjutnya. Hati jumalan kama fil mithal. Berikan contoh seperti berikan kata atau kalimat seperti di contoh. Hadza akhi huwa mudarrisun. Apa nih artinya, Pak Beni? Haja akhi, Ini saudaraku. ini saudaraku, dia guru. Dia Nah. guru. Baik, barakallahu fiik.
Nomor 1, silakan. Malah. Buat seperti ini. Iya. Haza akhi huwa mudarrisun. Nah, udah ya. Baik, nggak apa-apa. Baik, nomor 2, Widya mar'atus solihah. Haza ukhti hiya mudarisatun. Nah, hadza ukhti. Hadhihi mudarisatun. Ulang, Hajihi. ulang. Hajihi ukhti. Hiya ukhti. Al-akhar rizki. Satu. Yang lain, Hadhihi tolong ukhti. diri dulu. Nah. Hadhi ukhti. Hiya mudarisatun. Hiya mudarrisat. Nah, paham ya artinya ya? Baik. Ya. Insyaallah. Selanjutnya Roida. Silakan. Yang ini. Yang mana? Ustaz? Nomor 3 di atas. Hada sodiqotu Temanku. wa Jadi, tobin hadza sodi. hada sodiqoh Nah, kalau kan perintahnya ini temanku. Nah, kunya ini pakai ya, akhi gitu. Berarti semuanya juga pakai ya. Akhi, ukhti. Nah, kalau sodik berarti tambahin ya jadinya. sodiki ya, sodiqoh. Sodiki. Sodiki. Ya, nggak usah pakai tak marbutoh karena dia laki-laki. Ada jenggotnya. Baik. Ayo jangan ketawa dulu yang lain. Baik. Coba Hadza. Ulang. tun. Hadza. Had sodiqoi. Ki. Sodiqi. Ki. Ulang. Hada sodiki. Huwa tobayatun. Tobibun. Tobitun. Bun. Bun. Ulang sekali lagi. Hada sodiqo. Sodi apa tadi? Kasroh semua, kasroh. Hada sodiqoi. Qi, sodiqi. Hada sodiqi. Huwa tobiqotun. Tobiqotun. Tobibatun. Nah, ini ba ya. Coba lihat ini ba. Huwa Tobibatun. nggak ada taknya. Tobibun. Biti. Tobibun. Tobibun. Hadza sodiqi huwa tobibun. Sekali lagi. Hada sodiqi. Huwa tobi Bun. bun. Nah, terjemahin. Ini. Terjemahkan. Hadza sodiqi artinya apa? Hadza itu menunjukkan dekat. Hadza qalam. Ini. Nah, ini benar. Sodik apa? Teman. Ini teman. Hadza sodiqi, ini teman. Temanku. Tadi ya. Ya, temanku. Jadi ia-nya ini menunjukkan ana, saya. Hadza akhi, ini saudaraku. Hadza sodiqi, ini temanku. Huwa tabibun, huwa itu apa? Dia laki-laki. Dia laki-laki, tabib seorang. Tabib apa? Enggak tahu, Ustaz. Ini dia megang stetoskop tuh, stetoskop bener namanya. Tapi agak sakit ya. Iya, dia megang stetoskop. Dokter kali ya. Iya, dokter ya. Nah, dia megang stetoskop. Huwa tabibun. Nah, barakallahu fiik. Lanjut. Siapa ini? Yang belum. Andi Pangeran.
Naam Ustaz. Fadhal, ajib. Hadhihi sadiqatun hiya tabibatun. Nah, ya benar. Bukan sadiqatun ya. Hadhihi. Hadhihi sadiqatun. Temanku. Oh ya, naam Ustaz. Afwan Ustaz. Ayo, Hadhihi sadiqati hiya tabibatun. Afwan Ustaz. Ya, nggak apa-apa, santai. Baik. Coba Ikhwan nyalain kameranya dulu. Ana mau lihat Ikhwan siapa aja di sini. Ana baru ketemu nih. Ada Andi juga, nyalain kameranya coba. Andi, Yahdi, Ibnu Arsyad. Andi coba nyalain kameranya. Afwan Ustaz, lagi nggak bisa nyalain kamera Ustaz. Oh ya, nggak apa-apa. Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Pajang aja foto antum di situ. Baik, lanjut. Fatimah. Yang ini. Fatimah cowok suaranya. Fatimah ada? Nggak ada ya? Baik. Ya udah, itu aja. Yahdi. Yang Pakistan. Hada Ya, silakan Yahdi. hada akhi huwa muhandisun. Artinya? Ini saudaraku. Dia direktur Telkom. Insinyur ya? Insinyur. Dia insinyur. Nah. Baik. Terakhir Fahrij, Jalil Surah. Hadhihi ukhti hiya muhandisatun. Nah, ini mudah. Min aina anta? Apa arti min aina? Dari mana? Dari mana ya? Min aina anta? Dari mana kamu? Ana min Pakistan. Nah, ini yang kemarin juga Ana bahas ya. Kalau ditanya min baru pakai min juga jawaban. Jadi kalau ditanya gini, Fahrij, hal anta Indonesia? Ana Indonesia. Hal anta min Indonesia ya Fahrij? Naam, ana min Indonesia. Nah, itu pertanyaan gitu ya. Kalau pertanyaannya, hal anta Indonesia? Naam, ana Indonesia, ditekan. Tapi ketika ditanya, hal anta min Indonesia atau min aina anta? Ana min Indonesia. Ketika ada min maka tidak ditekan akhirnya, seperti itu. Baik. Roida, hal anti min Suriah? Min anti Suriah. Min anta Suriah. Gini. Ketika ditanya hal, jawaban pertama apa? Ana. Ketika ditanya hal, jawabannya dua. Hal itu artinya apa sih? Apakah? Apakah itu jawabannya na'am atau la? Itu dulu. Ya Roida, hal anti min Suriah? Na'am atau la? La. Ana min Indonesia. Indonesia begitu. Tapi kalau tanya gini, ya Raida, hal anti Indonesia? Naam. Nama apa? Ana min Indonesia. Dijawab sampai iya. Ana min Indonesia. Pertanyaannya nggak pakai min. Hal anti Indonesia, jawabannya nggak pakai min. Naam.
Indonesia. Pakai tamar butoh. Naam ana Indonesia gitu. Oh. Naam, ana Indonesia. Nah, terakhir coba Widya. Hal anti min Pakistan? Naam, ana min Pakistan. Baik. Hal anti Pakistaniyah? Naam, ana Pakistaniyah. Baik. Ada yang belum paham? Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Baik, barakallahu fiik. Nah, ini perkenalan saja ya, ismi Khalid. Coba ana minta Pak Beni katakan seperti ini. Nama saya Beni. Saya dari Indonesia. Ismi Beni, ana min Indonesia. Baik, mumtaz. Bisa ya, alhamdulillah. Kemudian apa lagi yang belum? Dwi. Nama saya Dwi. Saya dari dari Indonesia gitu. Ismi Dwi, ana min Indonesia. Nah, ana min Indonesia. Nah, barakallahu fiik. Baik. Ini insyaallah mudah ya. Ana Turki, ana min Turkiya. Bedanya apa tadi? Coba Andi. Iya Ustaz, nama Ustaz. Saya orang Indonesia. Saya dari Indonesia. Ana Indonesia. Ana min Indonesia. Mumtaz. Ibnu Arsyad. Baik. Qul. Kalau perempuan. Saya Suria. Saya orang Suria. Saya dari Suria. Ana Suri. Ana min Suria. Ayo, mumtaz. Baik, begitu ya. Dan sisanya seperti itu. Nah, ini mulakhas. Mulakhas itu apa mulakhas? Apa arti mulakhas? Ringkasan. Ringkasan tarokib itu susunan. Ringkasan, susunan. Ini mudah ya. Ana talibun. Kalau muannas ana talibatun. Bisa dipahami? Anta mudarrisun. Kalau anti? Mudarrisatun. Ya. Anta tabibun. Kalau anti? Tabibatun. Anta misriyun. Kalau anti? Misriyatun. Huwa turkiyun. Kalau hiya? Turkiyah. Nah, jadi ini rumusnya. Bedanya ketika ana perempuan, anti kamu perempuan, hiya dia perempuan, ditambahin tak marbu. Nah, itu yang pertama. Itu yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga, min aina. Min aina dari mana? Anta, min aina anta artinya dari mana kamu. Min aina anti untuk perempuan, dari mana kamu? Dari mana kamu perempuan? Min aina huwa artinya dari mana kamu laki-laki? Kamu. Kamu. Huwa apa huwa? Dia laki-laki. Iya dia. Dia laki-laki. Iya dia laki-laki. Nah, itu arti huwa ya. Min aina hiya,
dari mana? Dari Dia. mana Dia perempuan. Seperti itu. Nah. Dan begitupun nomor 4 ya. Ana min Pakistan, anta min Turkiya, anti min Misr, anti min Turkiya. Nah, di sini kenapa kan anti mu'annas ya? Iya. Kenapa di sininya enggak Turkiya? Hia juga mu'annas, kenapa enggak Suriah? Tapi kok pada Turkiya, Misr, Suriah? Kenapa enggak kayak di atas? Misriyah, Turkiya. Padahal hia mu'annas, anti mu'annas. Ada minnya, Ustaz. Aywa, ada min. Jadi ini tuh tidak menggambarkan personal, tapi apa? Negara. Kalau ini menunjukkan personal. Makanya ditunjukin taknya gitu. Ana Suriah. Saya orang Suriah, personal. Tapi kalau ana min Suriah, walaupun ananya itu cewek, nggak harus Suriah, karena dia menunjukkan nama negara. Saya dari Suriah, ya negara muzakkar begitu kan. Walaupun yang ngomong perempuan atau yang ditunjuk perempuan seperti itu. Lanjut sedikit. Hal anta, ini Pakistani, hal anti Pakistania. Ini kebagi dua ya. Pertanyaannya di sini ya. Dan lihat, jawaban dari hal itu dua. Nih, ada na'am, ada? Harusnya ada la ya. Tapi di sini nggak ada. Di sini na'am saja. Nah, tapi yang kasih tahu ada la juga. Ketika hal anta Pakistan, na'am, ana Pakistan. Berarti yang pertama kali diajarkan di sini itu jawaban iya. Iya. Hal anti Turkiyah, na'am ana Turkiyah. Kenapa pakai ta marbuthah di akhirnya? Karena menunjukkan personal. Iya, saya dari Turki. Iya, afwan. Iya, saya orang Turki, bukan dari Turki, afwan. Iya, saya orang Turki. Apakah kamu orang Turki? Jadi hal anti Turkiya itu, apakah kamu orang Turki? Ya, saya orang Turki. Tapi ketika hal anta min Turkiya, apakah kamu dari negara Turki? Gitu maksudnya. Ketika ditanyakan dengan min, dari negara Turki atau bukan, maka jawabannya iya, saya dari negara Turki. Dan itu tidak ada pengaruhnya dengan mudzakkar dan muannas. Tapi ketika ditanya, apakah kamu orang Turki? Ya, personal, saya orang Turki. Begitu. Kemudian hadza akhi, hadza shadiqi. Apa arti akhi? Saudara laki-laki. Shadiqi? Saudara perempuan. Laki-laki. Ah, shadiq. Teman laki-laki. Temanku. Ukhti. Oh. Ukhti, saudari. Teman. Saudari. Shadiqati. Teman perempuanku. Teman perempuanku. Nah, ini cara memperkenalkan diri. Ismi tadi ya. Ini jangan lupa nih ya-nya ini menunjukkan ana ya. Akhi, saudaraku, sodiki. Ini ya-nya menunjukkan siapa? Saya. Ya ini pengganti ana. Ismi, ukhti, gitu. Barakallahu fikum. Duduk pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.